menyempatkan untuk berada di sosialisasi kami. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Inia Tricahya. Di sini kami akan sosialisasi terkait dengan perencanaan bisnis. Mungkin ada yang udah tahu belum perencanaan bisnis itu apa, atau pentingnya perencanaan bisnis? Mungkin ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu. Oke, mungkin ini singkat aja ya, karena mungkin nanti ada yang jurusan lain atau sebagainya, jadi kita singkat aja. Jadi langsung aja ke materinya. Jadi perencanaan bisnis itu adalah sebuah fungsi dari manajemen terkait dengan strategi, peraturan, kebijakan, prosedur, dan juga program dalam menjalankan suatu jenis usaha. Kemudian ada tujuan dari usaha kita sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada strategi apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, terus mengapa sih perencanaan bisnis itu penting? Yaitu digunakan yang pertama itu adalah untuk arah dan fokus. Jadi rencana bisnis itu membantu untuk mengantisipasi tantangan yang ada. Jadi proses perencanaan itu mengevaluasi kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian langkah-langkah memulai bisnis dan perencanaan awal. Jadi sebelum kita membahas aspek-aspek detail, kita itu harus melihat dulu langkah awalnya untuk memulai sebuah bisnis. Yang diperlukan itu apa saja? Yang pertama adalah identifikasi ide bisnis. Temukan masalah atau kebutuhan pasar. Jadi jika kita melihat di masyarakat itu ada yang belum bisnis apa yang atau masalah apa yang mereka dapatkan, nah kita tuh bisa menyelesaikan dengan bisnis. Kemudian riset pasar, pahami target pasar siapa pesaing kita, tren industri sekarang itu seperti apa, dan potensi pertumbuhannya. Kemudian legalitas dan perizinan, PT atau CV, dan izin operasional. Kemudian ada pengembangan produk dan layanan, didefinisikan produk atau layanan secara detail termasuk fitur, manfaat, dan keunggulan kompetitif. Itu kemudian untuk aspek yang lainnya kan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya masuk pada aspek-aspek penting yang ada dalam rencana bisnis. Mungkin kalian sudah tahu apa saja sih aspek-aspek penting yang ada dalam perencanaan bisnis. Nah, di situ ada 4. Yang pertama aspek keuangan, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek sumber daya manusia, dan yang keempat aspek operasional jadi pemasaran. Yang ketiga proyeksi biaya, yaitu dengan mengidentifikasi dan memperkirakan semua biaya operasional termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, dan biaya administrasi. Yang keempat, laporan laba rugi pro forma, yaitu menyusun proyeksi laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan, misalnya 3-5 tahun ke depan untuk melihat potensi keuntungan bisnis. Yang kelima, arus cash pro forma, yaitu membuat proyeksi arus cash masuk dan keluar untuk memastikan bisnis memiliki likuiditas yang cukup untuk operasional sehari-hari. Yang keenam, analisis titik impas atau break-even point, yang dimana itu menghitung volume penjualan yang dibutuhkan untuk menutupi semua biaya dan mulai menghasilkan keuntungan. Yang kedua, aspek pemasaran, bagaimana menjangkau pelanggan dan membuat mereka tertarik dengan produk yang kita jual. Rencana pemasaran yang efektif sangat penting untuk perkembangannya. Ada brand grafis, psikografi, dan perilaku pembelian. Yang kedua, analisis pesaing, mengidentifikasi pesaing utama, analisis kekuatan dan kelemahan mereka, serta strategi yang dalam sehari-hari. Rencana operasional akan memastikan efisiensi dan kualitas dalam produksi atau penyampaian layanan. Di sini ada 6 bagian dan 1 ada proses bisnis. Jelaskan langkah utama dalam operasional bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk atau penyampaian layanan. 2 ada lokasi dan fasilitas. Tentukan lokasi bisnis kalian dan fasilitas yang dibutuhkan, misalnya kantor, pabrik, atau gudang. 3 ada peralatan dan teknologi. Identifikasi peralatan dan teknologi yang dibutuhkan untuk operasional. Dan keempat ada manajemen rantai pasok atau supply chain. Jika relevan, jelaskan bagaimana kalian akan mengolah pemasukan, inventaris, dan logistik. Dan kelima ada pengendalian kualitas. Rencanakan bagaimana kalian akan memastikan kualitas produk
Anda. Cari cara untuk mengoptimalkan proses dan mengurangi biaya operasional. Dan selanjutnya ada bagaimana memulai bisnis. Setelah penyusunan rencana bisnis, langkah selanjutnya adalah implementasi. Berikut ada beberapa tips untuk memulai langkah-langkahnya, yaitu mulai dari yang kecil, jangan terpaku pada kesempurnaan di awal. Mulailah pada skala yang memungkinkan atau bertumbuh secara bertahap. Yang kedua ada fokus pada pelanggan. Prioritaskan kepuasan pelanggan. Dengarkan umpan balik mereka dan terus lakukan perbaikan. Dan yang ketiga ada mentor dan calon investor. Dan keempat ada adaptasi dan fleksibilitas. Dunia bisnis terus berubah. Bersiaplah untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren. Yang kelima ada evaluasi dan revisi. Rencana bisnis bukanlah dokumen statis. Tinjau dan perbarui secara berkala sesuai dengan berkembangnya bisnis. Yang terakhir, jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Analisis dan penyebabnya dan gunakan sebagai pelajaran untuk maju. Ini adalah kesimpulan rencana bisnis adalah investasi waktu dan tenaga yang sangat berharga. Dengan rencana yang komprehensif, kita akan memiliki peta jalan yang jelas untuk mencapai tujuan bisnis kita. Ingatlah bahwa rencana ini harus menjadi dokumen hidup yang terus Anda tinjau dan sesuaikan seiring dengan pertumbuhan dan perubahan dalam bisnis Anda. Semoga terima kasih. Oke ya, jadi untuk selanjutnya itu seperti bisnis plan, mungkin kalian ada pernah mengikuti pendanaan seperti P2MW ataupun KPRK. Nah, seperti itu kan disuruh bikin yang namanya bisnis plan, atau nanti untuk yang baik, izin masuk tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Adi Julia, saya ambil Julia dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, izin bertanya mengenai strategi pemasaran. Jadi menurut kalian nih, strategi pemasaran seperti apa sih yang lebih unggul digunakan di era sekarang ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Priana dari Sosiologi. Jadi menurut pandangan kalian nih, kita sebagai Gen Z, dengan kita berbisnis, dengan berjualan, mengikuti tren sekarang, misalnya kita lagi rame nih jual mochi, kita jualan yuk, kita jual ini, kita jualan yuk, gitu kan, dengan tanpa memikirkan akhirnya kayak gitu. Nah, tanpa memikirkan berapa nih untung kita, berapa nih apa kita, gitu kan. Nah, jadi yang ingin dipertanyakan kepada kalian, buat kita semua ini, bagaimana sih cara konsisten dalam berbisnis itu? Karena kita kan mut-mutan nih bisnis, males hujan, males panas. Gimana sih untuk menambah semangat kita buat konsisten untuk berjualan, bahwa berbisnis tuh asik loh, berbisnis tuh menguntungkan loh. Dan itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Karena memang menantang, apalagi dengan tekanan digital, persaingan dan distraksi yang begitu banyak. Mungkin ada beberapa cara, ada yang tujuan yang jelas akan menjadi pengingat saat semangat mulai menurun. Dan buat rutinitas dan jadwal atau waktu evaluasi. Gunakan tools seperti Google Calendar, Notion atau Trello. Dan 20% kegiatan dan yang memberi 80% hasilnya. Pantau dan evaluasi berkala. Lakukan evaluasi mingguan ke bulanan. Mentor tim yang sportif bisa saling menguatkan saat motivasi turun. Dan sekian, terima kasih. Teman-teman pasti kan bingung nih jawabannya apa sih gitu kan, karena kita nggak tahu nih jawabannya apa kan. Jadi mungkin bisa lebih singkatkan lagi dengan menurut kalian, menurut pribadi gitu. Nah, jadi kita di sini kan menurut bahasa kita sendiri kan, karena bahasa kita sendiri itu yang bisa dipahami oleh orang lain. Karena ibaratnya di sini kita kan awam berbisnis. Kasih. termasuk. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Yana, untuk dari aku sendiri, kan sekarang tuh generasi Z atau Gen Z lah, itu tipikal orang yang multital.
apalagi kalau berbisnis tadi. Sebenarnya kita tuh generasi Z, aku yakin banget kita tuh pengen yang namanya punya bisnis sendiri. Tapi melihat kayak mungkin sudah ada nih rencana mau ikut mau bikin bisnis sendiri, tetapi ya itu tadi ada yang malu untuk berbisnis sendiri, ada juga yang mau mengajak temannya, tapi temannya nih juga kadang mut-mutan juga terkait membuat bisnis tersebut. Nah, caranya kalau dari aku sendiri, misalnya aku punya bisnis agar tidak mut-mutan, yang pertama itu adalah prioritas kita tuh harus tahu prioritas kita tuh apa, terus kemudian tujuan awal kita tuh apa. Jadi kalau kita tuh udah tahu tujuan awal kita itu, ya misalnya tujuan awal kita untuk pastinya mendapatkan mendapatkan laba ya, untuk intinya mendapatkan uang lah ya sekarang. Nah, itu yang menjadi motivasi kita. Kalau misalnya kita dapat uang banyak, pastinya kita akan semakin rajin dan nggak bakal mut-mutan lagi. Terus kemudian melihat seperti melihat orang-orang yang udah sukses sekarang, mereka mempunyai bisnis dan mereka tuh konsisten dalam bisnis mereka. Mungkin itu akan menjadi motivasi kita sendiri untuk berbisnis. Mungkin itu saja mungkin dari aku, atau ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain bisa aja disampaikan. Terus Izin juga menjawab pertanyaan dari Dejul tadi. Izin menambahkan, jadi kalau zaman sekarang itu terkait dengan pemasaran yang lebih di era sekarang itu seperti yang dijelaskan oleh Rizka tadi, yaitu berbasis digital marketing atau berbasis penjualan secara online. Nah, kenapa itu? Karena zaman sekarang itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Apalagi kalau sekarang itu penjualan bisa lewat e-commerce dan lain sebagainya, seperti live ticket dan sebagainya. Itulah yang bisa membuat bisnis kita itu semakin berkembang. Kenapa? Karena kita sama-sama kita tidak tertinggal oleh di sekitar kita, atau tidak tertinggal oleh zaman. Mungkin itu saja. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Atau mungkin ada dari teman-teman ini sebelumnya, mohon maaf jika ada kekeliruan, salah kata, ataupun kurangnya informasi dari kami. Dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang telah berhadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti dari kami. Aku Amin. Aku